Ada lagi anak-anak? Ya. Nah, tidak apa, mungkin perkenalan mungkin. Baik, mari kita berdoa, kita memberkati anak-anak kita. Terima kasih Tuhan buat anak yang kecil yang luar biasa, yang Kau guna pakai, yang Kau bentuk dari kecil mereka Tuhan. Kami percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan tertanam dalam hati mereka. Bapa, kami sangat bersyukur bersuka cita sebab Engkau menyediakan hidup kami Bapa, melengkapkan hidup kami dalam diri pribadi mereka. Pakai mereka Tuhan, biar mereka tahu akan arti firman dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak bersama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, shalom. Shalom. Mungkin Anda keliru hari ini ya. Hari ini sebenarnya 24, besok 25 itu ya. Ya, kita adakan lagi ya. Tapi tidak apa. Memang waktu ini berturut-turut kita adakan kebaktian macam itu kan. Jadi, sebelum saya lanjut, boleh angkat tangan yang pertama kali hadir dalam gereja kita. Ada? Boleh angkat tangan lambai? Wah, banyak pertama kali hadir. Wah, terima kasih. Sama datang tuan rumah. Tuan rumah yang pertama kali hadir gereja kita. Dan juga kepada setia all the way dari GTPJ ya bersama kita. Inilah gereja kita ya. Terima kasih. Jadi tajuk tema kita masih berterusan. Mari kita ke Bethlehem melihat satu perubahan. Pada pagi hari ini kita melihat satu satu sudut ataupun cara pandang yang berbeza tentang kepergian kita ke Bethlehem itu saudara. Jadi baca bersama saya untuk mengingatkan ayat hafalan kita. Oke, boleh baca? 2, 3 baca. Gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ada tertinggal itu gembala-gembala ya. Jadi ajakan mereka, sekali lagi saya ingatkan, apabila mereka mendapat tahu firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan yang dikatakan utusan Tuhan. Macam pada pagi hari ini ya, utusan Tuhan, mungkin Tuhan gunakan saya menyampaikan berita baik daripada Tuhan. Yang disampaikan dikatakan telah lahir bagimu juru selamat. Itu hanya disampaikan begitu kan. Malaikat itu tidak memberi secara betul-betul persis ya, hanya dikabarkan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Nah, itu saja. Jadi saudara, banyak yang sudah kita kupas saudara, namun ada sebahagian yang saya untuk kita refleksi, evaluate, orang katakan kendali sendiri melihat apa yang telah kita belajar. Nah kembali kita perhatikan perihal laku orang Majus ini saudara. Nah, orang Majus yang saya katakan mereka pergi ke Bethlehem ini hanya berpandukan cahaya, yaitu bintang itu sendiri. Nah, bayangkan saudara, saya membawa lebih itu lagi kan. Bintang biasanya bercahaya pada waktu malam, gelap kan? Waktu gelap. Tapi kali ini siang pun bintang itu bercahaya. Itu yang menarik perhatian para pengkaji bintang. Mengapa bintang itu masih bercahaya walaupun di siang hari? Sebenarnya katakan begini saudara. Takkan orang Majus ini hanya menunggu malam baru mereka berjalan. Kalau ada 1 bulan perjalanan, kalau mereka menyentuh berarti mereka menempuh 2 bulan. Nantilah kita berjalan waktu malam kalau kita nampak bintang. Tetapi mereka siang dan malam itu terus berjalan. Rehat mereka bintang ada. Tak mungkin mereka berehat pada siang hari saudara. Nah, ini yang menarik sangat ini, sebab bintang. Perjalanan mereka itu bukan 1 malam. Malam ini mereka jumpa bintang, mereka berjalan terus sampai ke Bethlehem 1 malam. Tidak mungkin. Nah, dan cahaya itu bercahaya baik di tengah gelap ataupun di tengah terang. Itu yang luar biasa. Nah, apa yang saya mau tekan di sini saudara? Ini tentang terang. Kristus itu adalah terang, kan? Ya.
Ini pandangan orang Majus itu, saudara. Mereka melihat terang Tuhan dan mereka tertarik kepada terang itu. Ya, kalau kita lihat itu di dalam Yohanes 8 ayat 12 itu, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Apa yang kita dapat belajar pergerakan kita pergi ke Bethlehem ini, saudara? Seperti yang saya katakan lagi, yang memimpin orang bijak pandai atau pengkaji bintang ini adalah terang itu, bintang itu. Kalau sekadar bintang saja, tidak ada cahaya, itu normal kan? Tetapi cahaya ini betul-betul nampak. Pernahkah Anda melihat bintang di siang hari? Saya rasa tidak pernah. Tetapi ini sangat tertarik kepada bintang itu. Pasti dia bagaimana? Sebab cahaya matahari. Tapi ini yang menarik berlaku pada kejadian ini, saudara. Persoalan kita bersama, kenapa orang di sekitar Bethlehem tidak nampak terang itu? Kenapa orang di sekitar Bethlehem tidak nampak apa yang diperhatikan oleh pengkaji bintang itu, saudara? Heran kan? Kenapa tidak nampak? Sedangkan orang luar yang nampak itu berada di tengah-tengah. Saya rasa bintang itu kan, kalau di bintang itu besar, saudara kan? Ya, dia takkan apa tuh kalau ada size bumi di berapa, bintang itu berada berapa ribu kilometer saja. Takkan dia sangat dekat bumi supaya memimpin orang di begini sana. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin dia terlampau dekat. Nanti orang kata nanti kan kalau dari segi geologi ataupun itu ada gravity kan. Kalau benda yang besar itu dekat bumi, pasti tarikan bumi, gravity ini tarik, hancurlah bumi ini. Pasti dapat lihat, tapi apa perhatian kita melihat orang Majusi yang sangat memimpin mereka itu? Yang orang di sekitar dia tidak perasan. Oh pastor, sebab orang Israel kan mereka tidak tahu tentang bintang. Sebab mereka bukan jenis orang yang menyembah bintang. Mereka hanya menyembah Tuhan saja. Mereka tidak perhatikan bintang-bintang itu. Bintang itu mungkin pada mereka itu sebuah keajaiban ciptaan Tuhan saja, pastor. Mengapa perlunya mereka melihat bintang-bintang itu? Yang mereka, hati mereka itu direct kepada Tuhan itu sendiri. Saudara, kalau kita perhatikan kan, Alkitab itu mencatat seluruh segala kejadian. Saya ingin bertanya kepada Anda, kita semua pada pagi hari ini. Apakah tugas Adam yang Tuhan amanahkan? Ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan tugasan Adam itu apa? Apa yang Tuhan amanahkan? Adam, ini tas kamu, ini tugasan kamu. Pastor, saya tahu saya Adam itu seorang petani, pastor. Dia bercocok tanam. Lebih daripada itu, saudara. Ada sebuah lagu itu menyatakan, mengingatkan, kau menciptakan langit dan bumi, dan kau menamakan nama-nama bintang. Itu tugasan Adam. Menamakan itu singa, menamakan itu lion, menamakan itu leopard, namakan itu ungkule, remawang, semua hari aki ini Adam kita. Kenapa kita tidak respon kepada ciptaan Tuhan? Tuhan boleh gunakan aset. Kamu perhatikan, ketika Yesus disambut di Yerusalem, saya pernah bawa firman ini kan. Ketika Yesus disambut di Yerusalem, orang ahli Taurat ataupun orang Farisi itu coba menegur Yesus. Hei Yesus, kau beritahu mereka ini senyap. Tahu Yesus apa jawab? Kalau mereka ini senyap,
nanti batu-batu ini akan berteriak menyambut saya. Semua ciptaan Tuhan respon kepada pencipta dia. Apapun saudara, ya, ada apapun. Baik itu kejadian yang aneh, kadang binatang itu cepat respon kepada pencipta dia. Kenapa kita tidak boleh bertemu dengan binatang buas, mau menerkam, membunuh kita? Sebab itu ancaman buat dia. Tetapi dia tidak boleh buat begitu kalau berjumpa pencipta dia. Paling senang lah kalau Anda pelihara haiwan, anjing ke kucing, itu kenar. Ini Tuhan yang selalu beri dia makan, dia tidak akan apa-apakan. Berbanding orang yang tidak pernah dia kenal, ataupun orang aneh, stranger, orang asing, mesti ada respon lain. Apa tak lagi ciptaan kepada pencipta. Nah, di sini saya mau katakan, bagaimana mungkin orang Israel tidak mengenal bintang itu? Bagaimana mungkin orang Israel itu tidak mengenal terang Tuhan yang berada di kelompok mereka, yang berada di tengah-tengah mereka itu, saudara? Kenapa seharusnya ini pertanyaan, sindiran? Yang selalu saya kongsikan, kalau Anda baca firman, banyak sindiran-sindiran. Kan kalau kita orang tua bercakap, kadang-kadang kita perlu pakai sindil baru paham kan. Macam anak-anak kan, jangan buat itu, jangan, makin dia menjadi. Buatlah. Mungkin dia stop. Kenapa pula? Buat. Suka hati kamu lah, buat. Kadang reverse psychology ini berhasil juga kan. Anak tuh pandai diam dah. Apa tadi? Kadang perkataan ada Tuhan punya nama sini. Ya. Kadang-kadang perkataan jangan buat itu kan. Menjadi itu kan. Itu yang menjadi dia suka untuk ada untuk melakukan itu. Nah, ini yang saya mau katakan, terang Tuhan berada di tengah kita, dan ada dalam siapa yang berada dalam Tuhan, pada Natal ini ada terang yang dapat menyinari kehidupan kita. Nah, orang Majus datang kepada terang itu. Pertanyaan pada buat kita semua, termasuk saya, apakah saya tidak datang kepada terang Tuhan? Terus terang Tuhan katakan, akulah terang dunia. Ya. Barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Luar biasa. Ikut Tuhan, dia mempunyai terang hidup. Mungkin Anda bertanya, Pastor, bagaimana bentuk terang yang Tuhan Yesus ceritakan itu? Hari ini semua terang. Apa yang terang hidup? Apa yang terang yang Yesus maksudkan itu? Inilah sama hal dengan orang Israel tidak mengenal bintang yang istimewa itu. Tidak mengenal bintang yang dikenali oleh orang Majus ini. Beberapa pelayanan yang lepas, saudara, ada saya melayani di jemaat di Pakan. Saya menerangkan arti terang. Mungkin pada saat ini perkataan terang itu tidak mendarat kehidupan kita, saudara. Sebab kita lihat terang, matahari terang. Saudara, ini terjadi pada saat kematian. Maaf saya cakap begini. Sebab kalau kita sudah dipanggil Tuhan, di situ baru kita tahu apa arti terang Tuhan ini. Ya. Macam ada satu kesaksian hamba Tuhan, dia pernah mati dan Tuhan izinkan kembali. Dia berkata ketika roh dia keluar dari tubuh dia, itu dalam keadaan gelap pekat, dia cakap.
tidak tahu mau buat apa. Roh dia tidak tahu buat apa sebab gelap sangat. Hanya dia berkata, teringat ketika dia itu ingat satu perkataan yang dalam hati dia ingat. Dia cakap saja itu Yesus, baru terang itu datang. Nah inilah Yesus kata, akulah terang dunia. Baru dia nampak cahaya itu. Baru masa yang sama ada 3 malaikat yang memimpin dia. Baru dia nampak terang. Penuh dengan kata lain saudara, tidak ada kehidupan yang boleh hidup dalam gelap, betul? Coba di dalam gua, walaupun ada oksigen, tidak boleh juga kita hidup dalam gelap. Ada satu uji kaji. Nah, uji kaji orang kata antara terang dan gelap. Ini tikus ini sama size dan sama jenis. Satu itu dibiarkan dalam sangkal yang terang, satu itu dibiarkan dalam sangkar yang gelap. Ada oksigen lah, dibekalkan oksigen. Hanya 3 hari saudara, tikus yang bebas dalam terang itu hidup, dan yang dalam gelap itu mati. Sungguh pun ada makanan. Kenapa kita tidak berbicara di dalam hati kita? Kalau tidak memerlukan terang di Tuhan, kegelapan itu akan menguasai. Kita tidak tahu. Umat Israel pun tidak tahu. Terang Tuhan itu berada di tengah. Juru selamat itu lahir di sana. Macam saya katakan selalu, masa Tuhan adalah masa Tuhan Kairos. Kita hanya tunggu saja. Bahagian kita saudara bersedia. Kan terang-terang Yohanes berbicara kepada orang Israel. Sebelum dia membaptiskan Yesus Kristus, kan? Yohanes membaptiskan Yesus Kristus. Dia berkata begini, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Jalan yang belekuk harus diluruskan. Itu bicara tentang hati, bukan highway yang siap tuh hati kita. Inilah keadaan, kita harus siapkan diri kita untuk waktu-waktunya Tuhan dalam hidup kita saudara. Seperti kelahiran Yesus tidak diberitahu, tariknya tidak diberitahu, tapi sudah diumumkan, sudah dibuatkan, sudah diingatkan ribuan-ribuan tahun. Baik itu dalam kitab Yesaya, baik itu dalam kitab para nabi, nabi besar, nabi kecil. Akan lahir bagimu juru selamat, itu bla bla bla, itu ribuan diingatkan. Tapi kenapa saya tidak tahu Tuhan Yesus lahir? Contohnya, kalau saya orang Israel, kenapa saya tidak tahu? Bila kelahiran Yesus itu baru mereka cek-cek semua dalam Alkitab itu semua ada. Mau tahu kalau kita itu Herodes bertanya, apakah ada seorang nabi yang dilahirkan di Bethlehem? Ahli Taurat berkata ada, itu yang dalam semalam kita baca di dalam Mika 5 ayat 2, ada. Jadi siapa yang bersalah? Apakah Tuhan kita persalahkan? Tuhan, Engkau tidak beritahu, Engkau tak bagi signal, Engkau tidak bagi hint kepada kami Tuhan, agar kami siap sedia. Seharusnya kita mempersiapkan jalan kepada terang itu saudara. Yang ada pada kita ada itu. Yang di dalam terang Tuhan kita lihat bersama di sini ada perintah. Perintah baru. Bukan selepas mengundi ya, ada perintah baru kan? Ini ada satu koman. Namun perintah baru juga kutuliskan kepadamu yang telah ternyata di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang benang telah bercahaya. Nah lanjut dari ayat 9 itu menceritakan apa yang dimaksudkan terang Tuhan itu di dalam hidup.
Jangan membenci saudaramu, jangan bergede ngagai pangan diri, so and so terus itu Tuhan katakan penjelasan itu dengan lebih lanjut lagi. Nah saudara, ini menarik perhatian kita. Kalau ada Yesus, ada terang Tuhan, itu bagaimana cahaya dia nampak? Yang pertama, tidak ada yang dinamakan tidak suka, tidak ada yang dinamakan benci. Amin. Katakan kiri kananmu, saya tidak membencimu, bilang. Saya mengasihimu, bilang. Pandang mata dia, serius ke tidak dia? Ya. Sebab ini perintah daripada Tuhan. Bukan perintah yang baru kita sedar. Oh ya kah? Kalau Christmas ini apa yang sebenarnya? Apa perintah baru? Nah ini perintah dalam ke Natal ini saudara. Sebab Natal itu memperingatkan kita satu perintah baru yang di dalam hidup kita itu saudara, supaya kita respon dan mengerjakannya. Ya, agar kita sedar bahwa terang itu sudah berada dalam kehidupan kita. Jangan seperti orang Israel yang ada dua golongan saja, yang para orang Majus dan para gembala yang tahu Yesus sudah lahir. Ya, biasa kalau anak lahir satu keluarga itu gembira, betul? Betul kan? Nah, semua tidak kira yang Tuhan punya dia itu gembira, tetapi suku sakat dia gembira. Ya saya ada anak buah baru, ya saya ada cucu baru. Ya hari itu gembira. Tapi ketika Tuhan lahir, hanya dua golongan saja yang menyambut kelahiran Yesus. Orang Majus dengan para gembala yang respon kepada penyataan Tuhan. Sedih kan? Ketika Tuhan lahir, ibu bapak dia bawa lari. Hidup mereka dalam pelarian. Saudara, kelahiran Tuhan Yesus, kalau kita di sebalik cerita itu, saya ulang sekali lagi, adalah satu kisah yang sadis sebenarnya. Untuk mengingatkan saya betapa besar kasih Tuhan itu. Sebab dia untuk lahir itu daif, dia datang ke dunia ini semata-mata untuk menjadi domba. Sembelihan untuk menyelamatkan manusia. Itu saja misi Tuhan. Begitu kasih Tuhan. Kita pun tidak pernah dilahir sebagai orang pelarian, betul? Di Malaysia nih, ada yang dilahirkan dalam pelarian kan? Sudah di sini, sudah dilahirkan di Bethlehem, disuruh Tuhan pergi Mesir. Membesar di Mesir, disuruh Tuhan kembali lagi. Kau bayangkan, begitulah cerita Tuhan Yesus. Hanya karena menyelamat Anda dan saya saja. Hidup Tuhan Yesus itu dalam pelarian. Sana sini, sudah lahir. Kalau lahir tempat hotel tidak apa, hospital tidak apa, lahir di kandang. Lepas dia lahir di kandang, Tuhan perintahkan pergi lari sebab Herodes mau bunuh. Lari lagi bawa Tuhan Yesus. Pergi Mesir. Hidup sana sebagai orang asing lagi. Berapa tahun sana Tuhan pergi balik lagi, pergi lagi balik. Pertanyaannya, kalau Anda dan saya macam mana? Kalau katakan, kalau jadi Kristen ini kan, oh banyak macam tidak boleh. Itu tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kau rasakan bagaimana Tuhan itu lahir untuk keselamatan Anda. Dibawa sana, dibawa sini, dibawa sana. Dibenci orang, tidak disukai orang. Semua. Padahal apa yang Tuhan lakukan? Semakin dia melakukan mukjizat, semakin orang tidak suka dia. Semakin banyak dia berbakti kepada orang, semakin orang tidak suka dia. Wah, kalau saya Tuhan kan yang punya langit dan bumi, Bapak surgawi, ini sudah melampau ini, macam tu kan.
Saya buat baik pada mereka. Ini terlalu nih. Kan? Biar saya menunjukkan kekuasaan saya sebenarnya. Wah, itu kan itulah Tuhan. Baik. Yang pertama lagi kita datang kepada terang Tuhan. Yang ketiga ini kalau di dalam terang kita telah percaya, yaitu pertama itu mengasihi sesama kita, saudara. Yang seterusnya kita lihat perkataan. Ya, perkataan daripada pujian para malaikat itu. Pujian daripada malaikat, saya katakan kesejahteraan itu antara bumi dengan surga itu sendiri. Mau saya katakan pada saat teks ini, sebelum ini dunia dan surga itu bermusuhan. Sebab kalau Anda lihat baca dalam Kejadian kan, ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu terpisah, tidak bersama lagi bergaul dengan Tuhan, perlahan hadirat Tuhan itu naik. Dan tidak ada keterangan antara surga dan bumi, permusuhan sangat. Dan ini pujian pada malaikat itu, saudara. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini pujian malaikat, saudara. Kalau Anda baca dalam Lukas 2 ayat 14 itu. Ketika sebelum memberitakan itu, ini yang kedengaran oleh para gembala itu. Choir besar di surga itu. Mari kita nyanyikan ini. Semua malaikat nyanyikan itu. Kegembiraan. Kalau dikatakan girang itu, saudara, kan luar biasa itu. Macam Anda gembira lah. Ada orang yang gembira, terlampau gembira sampai keluar air mata. Ada yang alami itu, angkat tangan. Terlampau gembira kan keluar air mata. Contohnya, kalau sepak tim bola sepak yang kamu menang, terlalu gembira keluar air mata macam mau menangis. Tak kira lah pasukan mana yang kamu sokong, kalau dia menang, sana yang rasa menang, kamu yang menangis. Apatah lagi ini yang dikatakan sejahtera, kesejahteraan, tidak ada permusuhan lagi, tetapi melalui satu orang, yaitu kelahiran Kristus. Nah, maknanya, saudara, itulah yang menarik perhatian para gembala itu. Apa yang dikatakan Tuhan kepada kita? Mungkin mereka terasa dalam Alkitab merasakan suara pujian itu tidak pernah didengarkan. Kebaktian ketika itu tidak ada, saudara. Orang pergi ke bait Allah, tidak ada pujian. Masa itu mereka hanya membawa persembahan mereka, pergi ke bait Allah, bawa kambing, domba, merpati, burung, semua itu cara hidup lama itu. Hukum Musa orang katakan bahwa kesembelihan, bahwa para imam mempersembahkan dan imam memberkati mereka begini, damai sejahtera itu balik. Ketika gembala itu mendengar pujian padu dari surga itu yang menyebabkan mereka, ini lain rasa ini. Macam Anda menyembah Tuhan, saudara. Kalau Anda menyembah Tuhan, lain rasa daripada Anda tidak dalam penyembahan. Jauh beza dia. Nah, ini semua katakan bagaimana kesejahteraan itu lahir. Tidak mungkin orang dapat memuji kalau dalam keadaan yang sedih. Betul? Coba kamu menangis. Orang suruh kamu menyanyi. Kalau kamu kehilangan
hewan kesayangan kamu. Coba nyanyi dulu. Kita apa tuh? Kita poco-poco. Suka tak? Ya, jangan itu kena lempang apa nih. Ataupun kawan kamu lihat tengah-tengah bersedih kamu main poco-poco depan dia. Bersedih berjoget depan dia. Tak mungkin. Sebab itu sejahtera itu hadir. Yang dikatakan sejahtera dalam perkataan dasar itu shalom, damai sejahtera itu tiba, sebab ada girangnya itu membuat manusia itu boleh memuji dan menyembah Tuhan itu, saudara. Itu section pertama. Bagaimana pujian itu lahir dari hati kita, saudara. Sebelum ini kita hanya mengetahui surga yang tidak dapat disentuh oleh manusia. Yang hanya kita punya tahu surga itu hanya berdasarkan igawan kita, imajinasi kita. Surga itu tempat yang bagus, semua itu indah. Pertanyaan, kamu sudah pergi ke tidak? Dulu ketika kanak-kanak kan, saya berpikir begini. Di surga kan ada orang kata kalau kita makan kan, satu kali kita makan kita tidak akan rasa lapar dalam ribuan tahun. Wih, bagus itu surga, pikiran anak-anak dulu kan. Kemudian saya ditemplak oleh pastor saya, ditanya begini, kalau ada makanan di surga, bermana di surga ada tandas kah? Coba Anda pikir, kalau punya pikiran kita begitu, apakah di surga ada tandas kah? Kalau kita makan, pasti ada tandas kan? Itu dia punya imbangan kan? Ada pencernaan kan di surga? Jadi ini tidak dapat masuk yang kita katakan gambaran surga itu bagaimana. Selalu kita gambarkan apa yang terbaik baru sini, itu yang coba kita bayangkan di surga. Tidak, saudara. Ya lebih jauh daripada itu. Kalau ini pertanyaan, kalau kita dalam keadaan yang sejahtera, kamu rasa lapar ke tidak? Happy saja kan? Tak rasa lapar. Amin. Kalau happy saja. Saya tidak katakan, Jakob pastor tadi ngasuh kita happy aja. Supaya kita nak lapar. Senyum happy. Buat happy jumpa orang. Walaupun lapar paksa supaya tidak lapar. Jadi ubat lapar itu pastor kita sukacita buat happy supaya tidak lapar. Nah, ke lain kamu nanti. Kesejahteraan yang lahir dari yang dibuat-buat itu sangat beza, menyebabkan kita itu makin letih lesu, saudara. Daripada kesejahteraan itu daripada Tuhan yang berada dalam hidup. Saya berani katakan begini, saudara. Ketika dikatakan Musa berpuasa 40 hari 40 malam, dia berada dalam hadirat Tuhan. Musa makan apa? Makanya firman Tuhan itu jelas, kalau ada sejahtera, kedamaian itu di dalam Tuhan itu membuat hari yang luar biasa boleh terjadi. Makanya hati-hati. Kan? Saya katakan hati begini sebab ada di Afrika seorang pastor itu mencabar begini. Kalau Musa boleh 40 hari 40 malam, Yesus boleh 40 hari 40 puasa, dia katakan dia boleh. Dia boleh. Di mana dia puasa? Di sebuah satu tempat dia berpuasa, mencari Tuhan. Dan apa terjadi pada hari 42? Ada ambulan yang datang. Sudah jadi mayat.
Sebab tidak ada sejahtera mau dibuat-buat yang mencabar Tuhan lagi. Kalau Yesus boleh, kenapa saya tidak boleh? Kalau Musa boleh, kenapa saya tidak boleh? Ini yang dikatakan dibuat damai sejahtera yang dibuat-buat. Sebab itu yang ada damai sejahtera itu, sumber damai sejahtera itu siapa? Kristus itu sendiri. Datang cari terang. Lakukan perintah baru. Supaya kita jangan bergedik pangan diri kita, supaya kita sejahtera lah kan. Amin. Jalan begitu kita senyum dengan orang. Bayangkan kalau ada musuh itu satu spesial. Kalau siapa yang tahu musuh itu, pasti kita mulai mengelak. Wih, macam ini dulu tuh kan. Dia swing dulu tuh buat mengasih pakaian biar dia lalu. Dia lalu ya tadi. Oke, macam ini. Yang senyum tuh ada pengalaman tuh. Tapi hari ini Tuhan beri perintah baru. Semua itu Tuhan akan beri kekuatan. Sebab itu bezanya kita dari pegangan lain. Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Sukar. Sebab itu Natal itu hadir merubah paradigma manusia. Natal itu hadir merubahkan ini supaya terang itu datang, supaya mengasihi. Memang sukar, tetapi Tuhan yang beri kekuatan. Amin. Datang kepada Tuhan beri kekuatan supaya terang itu bebas. Kita boleh senyum dengan Dia. Saya pernah punya pengalaman yang seringkali saya pergi tempat kerja, mungkin jemaat saya sini pernah mendengar, mungkin yang baru saya mau ceritakan sekali lagi. Di tempat kerja saya dulu, bila saya balik, saya komplain dengan kawan saya cerita, saya punya kawan saya berdoa. Nah, Uncle Cheng, dia orang Kristen. Kamu tahu kah, kalau kita berdoa kepada musuh yang kita tidak suka, Tuhan akan meletakkan arang di atas kepala dia. Itu dalam Alkitab katakan. Saya berdoalah walaupun dalam keadaan yang tidak suka kan, macam mana mau berdoa kan, karena orang yang tidak suka Tuhan mohon sini. Tapi betul terjadi saudara. Cerita pun ketawa. Setiap kali kami dua kerja, bukan bekerja sama dalam satu shift itu, ayahnya diminta tukar tempat lain. Dia senang betul dapat luka. Kerja yang biasa dia lakukan itu. Sebab dulu saya kerja, kalau kereta-kereta Proton nih kan, saya buat kasit, ya, kursi kereta, buat semua part tuh. Saya terang kamu tidak paham juga, EB, RB ke semua depan belakang itu part itu, memang itu biasa dia buat juga. Tapi sikit-sikit dia luka. Tuh dia cakap, kamu punya hantu kacau saya, dia cakap. Mungkin dia cakap macam tu. Saya pun tidak perasan apa-apa tau. Saya pun diam. Ayahnya teringat, macam ni lah doa orang kalau doa mungkin. Terus dia minta dengan sebuah beza, suruh tukar saya dengan orang lain. Boleh dikatakan semua tangan dia. Tidaklah parah sangat sampai putus lah. Jahat juga lah kita doa minta putuskan tangan dia Tuhan. Macam mana anak bini dia makan kan. Dia luka-luka. Bila saya kenang tuh ketawa sendiri. Senang betul dia dapat luka. Saya tidak tahu kenapa dia tidak suka. Sebab pertama saya tidak paham dia. Dia kan seorang India. Bahasa Melayu dia rock lah. Saya kata rock. Mana rock dia campur Tamil lah. Bila saya tidak paham dia marah. Macam mana? Yang itulah mula kami doa itu. Nah, ini yang saya mau katakan, sejahtera dalam hidup kita, Tuhan akan melakukan sesuatu. Amin. Sebab itu Natal itu hadir, menerang, beri penerang ke kita iban. Yang tidak betul Tuhan terangkan. Dan ini salah, jangan berbuat itu, dan Tuhan bagi terang. Ya, sebab cahaya akan nampak di tempat yang gelap. Betul kan? Sebab itu ada perkataan sudah terang lagi bersuluh kan, macam itu. Nah, bermakna di sini saudara,
Kalau kita lihat kejadian Natal ini bukan suatu kebetulan, ya. Mari kita lihat seperti respon para gembala ini. Kita pergi ke Bethlehem melihat apa yang dikatakan Tuhan. Yang semua katakan kemuliaan, damai sejahtera itu hadir. Itulah yang gembala itu carikan. Sebab apabila mereka menemukan Yesus, mereka mendapat damai sejahtera. Ya. Mereka dapat rasa girang itu. Sehingga mereka pulang, mereka menceritakan apa yang mereka saksikan itu. Mereka tidak hanya, saya rasa begini saudara. Kalau hanya untuk menemukan Yesus, sudah jumpa Yesus, oke, pulang. Tak ada apa-apa, saya macam kita jumpa bayi lah kan. Macam kita jumpa bayi lah, tidak ada apa-apa. Tetapi yang mau mereka cerita apabila mereka nampak menemukan Yesus. Saudara, saya merasakan damai sejahtera itu. Saya merasakan kesejahteraan itu luar biasa. Saya merasakan shalom itu luar biasa, saudara. Setelah para gembala itu melihat Yesus. Cabaran kita malam ini, apakah Anda sudah menemukan Yesus? Apakah kita semua sudah menemukan Yesus? Kalau kita sudah menemukan Yesus, ingat, Yesus tidak pernah dengan muka masam. Ya, kalau kita menemukan Yesus, tidak pernah Yesus sambut dengan muka masam ataupun muka yang bengis, muka yang marah, tidak. Selagi belum waktunya Tuhan sampai sebagai hakim, carilah Dia. Datanglah kepada terang itu. Lakukanlah perintah baru Tuhan itu. Kasihlah sesama saudara, ada dua hukum kan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kasihlah sesama saudaramu. Horizontal kan? Horizontal macam ni. Ya? Horizontal itulah salib tu sampai Tuhan kata begini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebaikan kemurahan-Mu yang tertanam dalam hati kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan punyanya Allah yang luar biasa seperti Engkau Yesus. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, di hari pada saat Engkau dilahirkan Tuhan. Kami percaya ada rencana besar yang dunia coba sembunyikan daripada kami, yang dunia coba elakkan daripada kami untuk menikmati kelahiran-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan, biar firman-Mu terus berbicara pada setiap pribadi kami. Kami disegarkan, kami diendahkan Tuhan, kami diperhatikan Tuhan. Tuhan, manusia mana yang tidak mau diperhatikan? Apatah lagi kami diperhatikan oleh yang pencipta kami. Kami diperhatikan oleh Bapa di surgawi. Mata-Mu sentiasa mematikan kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan pergumulan tidak terjawab apabila dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi pergumulan kami terjawab Tuhan apabila kami menemukan Yesus. Apakah kami mendapatkan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati urapi jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan berkat kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan percaya bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.